Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Biar kita bisa selalu mencari ilmu. Apakah masih semangat? Yakin? Nah, kalau memang yakin, saya perlu bukti. Tepuk semangat! Oke, saya percaya kalau kalian semua semangat dalam belajar. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan absen dulu ya. Ya. Biar kelihatan mana yang hadir enggaknya. Oke, pertama-tama saya panggil yang bernama Akmal Aditya. Sip. Ali Mukti. Hah? Izin. Burhan. Oke. Dewi. Fakih. Sakit. Sakit Fakih ya? Ya. Tahu sakit apa anak-anak? Kalau temannya sakit, dapat 3 hari harus dijenguk ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengecek tentang kebersihan kelas. Coba perhatikan kanan kiri bawah. Apakah ada sampah? Tolong diambil. Buang itu sumber sampah. Bapak tidak mau kalau Bapak masuk ke kelas masih ada sampah. Oke? Gimana dengan keyakinan kelas? Di kelas kami, Pak, tidak boleh makan atau minum saat jam pelajaran. Terus kalau mau ngisi itu cukup 1 kali dan makan. Tidak boleh tidur di kelas, Pak. Kalau seumpama melanggar pada sanksi, apa itu sanksinya kira-kira? Kadang ada yang suruh piket lagi, suruh piket halaman. Udah di lapangan, Mas, dulu, Pak. Sebelum pelajaran dimulai, kemarin pelajarannya sampai mana kira-kira? Sampai akhlak Anak yang baik di rumah ya. Ya. Apa yang dinamakan akhlak? Ada perilaku orang yang sopan. Oh ya, perilaku sopan. Pokoknya intinya yang baik-baik akhlak. Ya, Pak. Akhlak itu duluan mana dengan ilmu? Sebelum saya menyebutkan tujuan pembelajarannya, saya akan menanyakan pertanyaan pemantik biar kamu hiduplah istilahnya. Apakah kalian pernah mendengar kata istilah akhir? Hari akhir? Hari yaitu Pak hari Keyakinan seorang yang bersama. Pembalasan. Terus yang lain terusnya kan gimana? Keyakinan seorang muslim terhadap berakhirnya kehidupan dunia.
Woi, tepuk tangan buat itu. Sekarang adalah yang tujuan pembelajarannya adalah iman kepada hari akhir, hari pembalasan. Kita semua ini hidup ya. Kita hidup. Sebelum hidup kita dulu kita tidak ada, terus dulu kita tidak ada berbentuk ruh. Lalu kita ditiupkan ke rahim, jadi kita hidup di dunia. Setelah kematian, setelah hidup, maka akan Mati kembali. Itulah yang disebut hari akhir. Sekarang tugas kalian adalah kelompok. Dengan begitu saya akan memberikan tugas permasalahan. Permasalahannya adalah bayangkan kamu adalah remaja yang melihat temanmu sering membuang waktu dengan sia-sia. Misalnya main game berlebihan karena tidak percaya dunia ini sementara. Bagaimana iman kepada akhir bisa mengubah perilaku Anda? Nah, dengan begitu kalian kan bisa ada ide-ide atau angan-angan di pikiran saya. Nah, sekarang diskusikan tentang itu. Ini saya akan kasih RKPD-nya. Dan untuk referensi, sebelum itu saya akan menerangkan iman kepada akhir. Iman kepada hari akhir tentang seluk-beluk mereka dari definisinya hingga penyusunannya. Apa itu iman kepada hari akhir? Keyakinan bahwa dunia bersifat sementara akan hancur. Diikuti kebangkitan manusia untuk dihisab amalnya, termasuk nama-nama akhir seperti yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, yaumul hisab. Dalilnya ada di Quran surat Al-Qiyamah 1-4. Hadis riwayat Bukhari tentang tanda-tanda kiamat. Atau meyakini sepenuh akan datangnya hari kiamat, yaitu dari mana seluruh alam semesta akan hancur, manusia akan dibangkitkan kembali. Setelah hancur alam semesta, manusia akan dibangkitkan kembali. Gimana Anda dengarnya? Ngeri nggak? Ngeri. Takut sekali ya. Dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di hadapan Allah. Makanya kalian hidup di dunia hati-hati. Karena sekecil kesalahan apapun pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik surga maupun neraka. Kalau kalian berbuat baik, balasannya surga. Kalau jahat atau tidak baik, balasannya neraka. Keyakinan ini merupakan bagian dari 5 rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Rukun iman termasuk rukun iman yang lupa ya. Tidak apa-apa, karena sifatnya manusia itu tidak akan lepas dari pelupa. Tahapan-tahapan hari akhir ini ada rentetannya, ada tahapan-tahapannya. Kematian,
langsung setelah kematian di alam barzakh. Alam barzakh di mana? Kubur. Terus pada masa perhitungan amal, timbangan, jembatan, surga yang indah sekali. Terus neraka yang sangat menakutkan. Terus hikmah beriman pada akhir, semuanya itu ada hikmahnya. Kita beriman kepada hari akhir ada hikmahnya. Hikmah itu apa? Manfaatnya. Nah, manfaatnya atau imbasnya. Satu, mawas diri dan rendah hati. Kita kalau sudah beriman pada hari akhir, kita ada mawas diri, hati-hati atau rendah hati. Kita tidak sembarangan berbuat, berasangka. Kita hati-hati dalam hidup biar tetap menjadi orang yang baik. Menghindari sombong pada semua harta dan ilmu adalah titipan Allah. Jangan mengandalkan sesuatu atau apapun yang ada di dunia, karena itu semua adalah titipan. Meskipun nyawa kamu juga titipan dari Allah. Terus taat beribadah dan bertanggung jawab atas semua perbuatan. Beriman pada akhir, kita lebih fokus, lebih taat, lebih takwa terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Terus hikmahnya adalah yang nomor 4, pendalian hawa nafsu. Ngerti bahwa hawa nafsu? Iya. Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Kita mau gak mau harus berperang sampai meninggal, berperang dengan hawa nafsu. Karena Rasulullah pernah bercerita, perang yang paling besar adalah perang Badar dulu di zaman Rasulullah. Perang Badar. Setelah menang perang Badar, Rasulullah menangis. Akhirnya sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kok sampai menangis? Karena habis ini ada peperangan yang besar sekali. Loh, ini kan sudah perang besar ya Rasulullah. Kita menang, kenapa kita tidak senang atau happy, santai, enjoy? Belum tahu kalian, karena perang yang paling dasar adalah berperang hawa nafsu diri sendiri. Itu perang yang tidak akan selesai sebelum kalian meninggal dunia atau wafat. Oh iya, apakah kalian pengen melihat video hari pembalasan? Pengen? Ya, biar lebih mantap atau lebih banyak referensinya untuk yang didiskusikan. Tolong simak baik-baik. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Kira-kira amal apa yang akan dihisab pertama kali? Sholat. Apaan sih? Udah azan tuh, yuk sholat. Kamu duluan deh, lagi seru nih. Sholat itu wajib, John. Jangan ditunda-tunda. Iya tahu, gak usah ceramah deh. Oke, sekarang kalian sudah melihat apa tadi videonya. Itu termasuk sebagian dari referensi supaya kalian bisa diskusikan LKPD ini atau masalah yang Bapak berikan. Yuk silakan. Ini tolong diskusikan dan diisi ya. Bisa cari di Chromebook.
Sabaul. Ayat 7. Dorong semangat. Semangat beramal ibadah dengan disiplin. Bapak Jelaskan pengertian iman. Iya, langkah kerjanya dijelaskan. Ini yang diskusikan. Lalu ini yang harus diisi gitu. Dan tapi ini gak usah diisi, gak apa-apa. cuma langkah-langkahnya. Ya. Ya, Pak. Yang ditulis di atas tapi nggak muada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para langkah perhatikan ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan penuh seorang muslim bahwa dunia akan berakhir, semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur dan manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan yang setimpal baik berupa surga maupun neraka. Dari Nabi surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 4 artinya dan sesungguhnya hanya kiamat pasti datang, hari kiamat pasti datang terjadi. Analisis masalah. Menghargai waktu adalah kesadaran bahwa waktu hidup di dunia adalah kesempatan terbatas untuk mempersiapkan diri dan berbuat baik sebelum bertemu jawab di akhirat. Solusi dan kaitan perilaku. Solusi kita harus menanam kesadaran bahwa kehidupan dunia hanya sementara, menjalankan ibadah dengan disiplin. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ayo. Apa itu alam barzah dan Apa itu alam barzah? Ya, silakan ambil. Apa itu alam barzah? Alam antara kiamat di dunia dan kebangkitan di hari kiamat. Tempat ruh manusia menunggu hingga hari akhir dengan pengalaman yang berbeda tergantung amal ibadah semua
Berarti di kuburan ya? Ya. Iya. Cukup. Ada yang bertanya lagi? Mungkin ada yang bertanya lagi, yuk silakan yuk. Silakan. Foto Pengertian hari akhir apa? Iman kepada hari akhir adalah keyakinan penuh seorang muslim bahwa dunia akan berakhir, semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur dan manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin dari kampus ini ada yang mau bertanya? Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat nomor 1. Tolong perhatiannya ke depan semua ya. Lihat temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami mengenai lembar kerja tentang hari akhir. Pengertian iman kepada hari kiamat. Keyakinan penuh umat Islam bahwa seluruh alam semesta akan berakhir, manusia akan dibangkitkan, dihisab, dihitung amal perbuatannya, kemudian masuk surga dan neraka sebagai balasan abadi. Dalil asli 1. Aku bersumpah demi hari kiamat. 2. Dan aku bersumpah demi jiwa yang sama dengan sendiri. 3. Apakah manusia berkira bahwa kami tidak mau mengumpulkan ulangan daruratnya? Analisis masalah. Dengan menyediakan serapan nilai dan moral seperti kejujuran, kasih sayang dan keadilan. Solusi dan kaitan itu menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai keyakinan tersebut dalam tindakannya. Apakah ada yang Mau ditanyakan ya? apa arti dari dalil nakli yang pertama tadi? Aku bersumpah dari hari kiamat. Mungkin dari kelompok yang lain? Sebutkan dalil Bukhari. Hadis Hadis Imam Bukhari. Jati ala nasi aswabir ala dini kal qabidi ala jabri. Mungkin dari kelompok Tidak ada. cukup sekian dari kesimpulannya, kita itu dengan adanya pengertian iman kepada hari akhir, kita itu bisa yakin sebagai manusia, kita itu bisa yakin bahwasannya seluruh alam semesta akan berakhir. Jadi kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita itu nggak kekal ada di dunia. Dengan adanya pengertian seperti video tadi yang ditampilkan, itu bisa membuat kita waspada atau tidak meninggalkan sholat lagi. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yuk. Soal pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan penuh dari muslim bahwa dunia akan berakhir, semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur dan manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dunia. Dari naklinya adalah la uqsimu biyaumil qiyamah, artinya aku bersumpah demi hari kiamat. Ayat kedua,
nafsin lawwamah. Artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, keyakinan bahwa dunia bersifat sementara dan akan hancur. Jangan diikuti kebangkitan manusia untuk dihisab atau amalnya, termasuk nama-nama hari akhir seperti Yaumul Qiyamah, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab. Keyakinan kuat bahwa dunia akan berakhir dengan hancurnya kiamat, diikuti kebangkitan semua manusia untuk dihisab dan menerima balasan atas perbuatan mereka di dunia. Oke, tadi sudah dipresentasikan satu demi satu. Saya simpulkan bahwasanya hasil diskusi tadi sangat bagus dan sangat menarik dan banyak tertantang. Saya menyimpulkan bahwasannya hari akhir itu adalah kematian. Kematian. Orang hidup pasti akan mati. Akan sampai pada ajalnya masing-masing. Setelah kematian, maka kalian akan masuk kepada alam barzakh. Sekarang refleksi. Apa yang kalian pelajari tentang iman hari akhir? Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Dia tahu juga obat. Tahu? Kita bisa mengerti tentang hari kiamat lebih lanjut, lebih mendalam enggak? Terus kita juga Terus kita juga bisa membuat diri kita itu semakin mengingat beribadah, lebih menjauhi sikap kemaksiatan lagi. Bagaimana untuk penerapannya di rumah biar kita termasuk orang yang beriman terhadap hari akhir? Menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya. Sholatnya 5 waktu ya? Harus rutin. Harus rutin. Pertemuan selanjutnya yaitu bab apa? Pertemuan selanjutnya adalah bab riba. Tapi kalian tidak selesai di sini. Bapak akan memberikan tugas di rumah. Tugas apa itu? Yaitu catat satu perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman di hari akhir. Ini sudah berakhir ya. Tapi sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa. Sebelum berdoa kita bersyukur dulu. Karena sudah bisa mendapatkan semoga ilmunya bukan di sekolah tapi di rumah bisa diamalkan dan bermanfaat.